Hujan gerimis mengguyur desa Sukamukti, menambah kesan angker di antara pepohonan rindang yang mengelilingi permukiman itu. Desa ini telah berdiri selama ratusan tahun, mempertahankan adat dan kepercayaan leluhurnya. Di antara berbagai tradisi yang dijunjung tinggi, ada satu yang paling sakral dan ditakuti, sumpah darah. Sumpah ini bukan sekadar janji biasa. Ini adalah perjanjian suci yang mengikat dua keluarga besar agar tetap hidup dalam harmoni. Leluhur mereka bersumpah di hadapan leluhur gaib, meminum darah satu sama lain sebagai simbol persaudaraan abadi. Jika ada yang berkhianat, roh para leluhur akan bangkit untuk menuntut balas. Dua keluarga yang terikat sumpah itu adalah keluarga Wijaya dan keluarga Pratama. Selama ratusan tahun, mereka menjaga hubungan baik, saling melindungi dan berbagi kekuasaan di desa. Namun, seiring berjalannya waktu, generasi muda mulai mempertanyakan pentingnya tradisi itu. Salah satunya adalah Rian Pratama, pemuda ambisius yang menganggap sumpah darah hanya dongeng usang. Rian tumbuh dengan jiwa pemberontak. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib. Baginya, takdir tidak ditentukan oleh sumpah leluhur, melainkan oleh kekuatan dan kecerdikan seseorang. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi kepala desa, menggantikan ayahnya, Pak Rashid. Tapi ada satu penghalang besar di hadapannya, keluarga Wijaya. Kepala desa saat ini, Pak Wirya Wijaya, adalah sosok bijaksana yang dihormati warga. Ia memimpin dengan adil, menjunjung tinggi tradisi, dan selalu mengingatkan pentingnya sumpah darah. Jika tak ada halangan, anaknya, Andi Wijaya, akan menggantikannya kelak. Ini membuat Rian geram. Ia merasa dirinya lebih pantas, lebih kuat, dan lebih layak memimpin dibandingkan Andi yang menurutnya terlalu tunduk pada adat. Suatu malam, Rian duduk di beranda rumahnya, termenung di bawah sinar rembulan. Ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang keluarga Wijaya. Ia ingin berkuasa. Ia ingin nama Pratama menjadi satu-satunya yang dihormati di desa. Di saat pikirannya berkecamuk, seorang tamu tak diundang datang. Seorang lelaki tua dengan mata cekung dan tubuh kurus berdiri di depan rumahnya. Wajahnya menyeramkan, senyumannya tipis namun penuh misteri. "Ambisimu besar, anak muda," suara lelaki itu terdengar serak. "Dan aku bisa membantumu." Rian menatapnya curiga. "Siapa kau?" "Aku hanya orang tua yang tahu banyak tentang sumpah darah," jawabnya sambil tertawa kecil. "Aku juga tahu cara membebaskanmu dari kutukan itu, jika kau berani melakukannya." Rian merasa dadanya berdebar. Ia tak percaya tahayul, tapi tawaran itu terlalu menggiurkan. Ia ingin mengalahkan keluarga Wijaya dengan cara apapun, tanpa menyadari bahwa malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui desa Sukamukti selamanya. Malam itu, Rian duduk bersila di dalam sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Hanya cahaya dari lilin-lilin kecil yang menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding bambu. Di hadapannya, lelaki tua yang mengaku bisa membebaskannya dari sumpah darah menaburkan sesajen ke atas lantai. Bau kemenyan bercampur anyir menyelimuti udara, membuat dada terasa sesak. "Apakah kau benar-benar yakin ingin melakukannya?" Suara serak lelaki itu terdengar lirih, namun menusuk. Rian menelan keraguannya. Dalam hatinya, ia tahu ini salah, tapi ambisinya terlalu besar untuk dihentikan oleh ketakutan akan kutukan yang baginya tak lebih dari mitos. "Aku yakin," jawabnya tegas. Lelaki tua itu menyeringai. Ia mengambil sebilah pisau kecil yang sudah berkarat, lalu menyerahkannya kepada Rian. "Kau harus memutus ikatan sumpah darah dengan darahmu sendiri," katanya. Rian menatap pisau itu, lalu tanpa ragu menggoreskan ujungnya ke telapak tangan. Darah segar menetes ke dalam mangkuk tanah liat di hadapannya. Lelaki tua itu segera mencampurkan cairan merah itu dengan ramuan hitam pekat dan mulai merapal mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Rian. Rian merasakan tubuhnya semakin berat, seakan ada sesuatu yang mencengkeramnya. Tiba-tiba, api lilin berkedip-kedip lalu padam bersamaan. Seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara lirih. "Kenapa kau mengkhianati sumpah ini?" Suara itu tak berasal dari lelaki tua di hadapannya,
Suaranya bergetar, dalam, dan penuh kemarahan. Jantung Rian berdegup kencang. Seketika, sesuatu mencengkeram lehernya dari belakang, dan baunya seperti daging busuk. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Lelaki tua itu mendadak tertawa kecil. "Kutukan sudah dimulai," katanya pelan, seolah menikmati apa yang terjadi. Dalam kepanikan, Rian terhempas ke belakang. Punggungnya membentur dinding bambu, sementara suara-suara aneh mulai bergema di sekelilingnya. Seperti bisikan, namun jelas menyebut namanya berulang kali. "Rian, kau akan menyesal." Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas, seolah ada api yang membakar dari dalam. Saat ia terjatuh ke lantai dengan napas tersengal, ia sadar, apapun yang baru saja ia lakukan telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan kini, sesuatu itu menginginkan darahnya. Sejak malam ritual di gubuk tua itu, Rian tidak lagi merasa seperti dirinya sendiri. Tubuhnya lemas, tidurnya gelisah, dan setiap kali ia menutup mata, mimpi buruk menjeratnya dalam kegelapan yang tak berujung. Malam pertama setelah ritual, ia bermimpi berada di tengah ladang jagung. Udara terasa dingin, angin bertiup membawa bisikan lirih yang samar-samar terdengar memanggil namanya. Ia mencoba berbalik, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dari kejauhan, sesosok wanita berambut panjang berdiri di antara batang-batang jagung yang bergoyang pelan. Rian mencoba berlari, tetapi kakinya berat. Wanita itu bergerak mendekat. Wajahnya tidak terlihat, hanya rambut panjang berantakan yang menutupi seluruh wajahnya. Semakin dekat, semakin jelas terdengar suara gemuruh seperti ribuan suara yang menangis bersamaan. Ketika wanita itu sudah di hadapannya, Rian mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya sendiri, melainkan suara serak dan parau, suara seseorang yang sudah lama mati. Ia terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Di sudut kamar, bayangan hitam berdiri diam. Rian terpaku, jantungnya berdegup kencang. Lalu terdengar suara pelan, "Sumpah ini tak bisa diingkari." Rian tersentak mundur. Saat ia berkedip, bayangan itu sudah menghilang. Keesokan paginya, ketakutan masih menghantuinya. Warga desa mulai membicarakan kejadian aneh yang terjadi setelah malam itu. 3 orang dari keluarga Pratama jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh mereka demam tinggi, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Para dukun kampung yang didatangkan untuk mengobati mereka hanya menggeleng, mengatakan bahwa ini bukan penyakit biasa. "Ini hukuman," bisik salah satu tetua desa saat berkumpul di balai desa. Hari itu juga, kabar mengejutkan datang. Seorang pemuda yang membantu Rian dalam kampanyenya untuk menjadi kepala desa ditemukan tewas di tepi sungai. Tubuhnya membiru, matanya membelalak ketakutan seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Rian mulai merasa ada sesuatu yang salah. Setiap langkahnya terasa diawasi. Bayangan hitam terus muncul di sudut-sudut matanya. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Di rumahnya, lampu-lampu berkedip tanpa alasan. Angin bertiup dari celah jendela yang tertutup rapat. Dan saat ia menatap cermin di kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok wanita berambut panjang berdiri di belakangnya, mengulurkan tangan ke arahnya. Ia membalikkan badan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menatap cermin, wanita itu sudah tepat di depan wajahnya, berbisik pelan, "Kau telah membangunkan kami." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian menjerit ketakutan. Sejak malam itu, Rian tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, bisikan-bisikan lirih terus mengisi kepalanya, menyebut namanya berulang kali. Bayangan hitam yang sebelumnya hanya muncul di sudut matanya, kini mulai menjelma menjadi sosok yang lebih nyata. Di desa, keadaan semakin mencekam. Keluarga Pratama mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa anggota keluarga mereka mengeluh mendengar suara tangisan dari halaman rumah saat tengah malam. Beberapa lainnya melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri di depan pintu, tetapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon.
Saat itu, Rian baru saja kembali ke rumah setelah menemui seorang dukun yang ia harapkan bisa menghentikan semua gangguan ini. Hasilnya nihil. Dukun itu justru menolak membantunya dan berkata dengan nada penuh ketakutan, "Kau sudah terlalu jauh, Rian. Ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan sesajen atau mantra. Mereka sudah menuntut haknya." Langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan kering berjatuhan di jalan setapak menuju rumahnya. Saat melewati halaman, Rian merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi lebih dingin, dan aroma anyir samar-samar tercium. Ia berhenti sejenak, mengamati sekeliling. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di dekat rumahnya, muncul sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Rian tersentak mundur. Tubuhnya mendadak kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil menatapnya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik bayangan pepohonan lain, muncul sosok-sosok lain. Tubuh mereka kurus, kulitnya membiru seperti mayat yang sudah lama membusuk. Beberapa tidak memiliki wajah, hanya rongga hitam menganga di tempat mata dan mulut mereka seharusnya berada. Jumlah mereka semakin banyak. Rian ingin berlari, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Nafasnya memburu. Tiba-tiba, perempuan berambut panjang itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk tepat ke arah Rian. "Pengkhianat!" Suaranya bergetar, bercampur dengan suara ratusan bisikan lain. Sekejap kemudian, semua sosok itu bergerak ke arahnya. Rian berteriak. Ia jatuh terduduk. Tangannya gemetar mencoba merangkak menjauh. Saat hampir mencapai pintu rumahnya, sesuatu mencengkeram kakinya. Sentuhannya dingin dan kasar, seperti tangan yang telah lama membusuk. Rian menoleh dan melihat wajah perempuan itu tepat di depannya, dengan mulut terbuka lebar, mengeluarkan jeritan yang menggema di seluruh desa. Semua menjadi gelap. Rian tersadar dengan tubuh terbaring di lantai rumahnya. Kepalanya pening, tubuhnya terasa lemas, dan jantungnya masih berdegup kencang. Samar-samar, ia mendengar suara ibunya menangis di sampingnya. "Rian, bangun. Nak, apa yang terjadi?" Suara ibunya penuh ketakutan. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi. Sosok-sosok mengerikan itu, jeritan yang menggema, tangan yang mencengkeram kakinya. Namun, saat ia melihat sekeliling, semuanya tampak normal. Tidak ada sosok menyeramkan. Tidak ada suara-suara aneh, tapi tubuhnya membuktikan sebaliknya. Kakinya masih terasa dingin, seolah sesuatu benar-benar telah menyentuhnya. Aku tidak tahu," jawabnya lemah. Malam itu, Rian memutuskan untuk menemui Pak Jaya, tetua adat desa yang masih tersisa. Ia sadar, jika terus membiarkan ini, tidak hanya dirinya yang akan celaka, tapi seluruh desa bisa terkena dampaknya. Saat tiba di rumah Pak Jaya, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda, seakan sudah tahu Rian akan datang. "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, Rian," ucapnya tanpa basa-basi. Rian menelan kecemasannya. "Saya tidak mengerti. Saya hanya ingin menjadi kepala desa." "Kau telah melanggar sumpah darah," potong Pak Jaya. "Itu bukan sekadar janji biasa, melainkan perjanjian suci yang mengikat arwah leluhur. Kau tidak hanya mengkhianati keluarga Wijaya, tapi juga seluruh roh penjaga desa ini." Rian merasa tubuhnya melemah. Ia sudah menduga ada sesuatu yang salah, tetapi mendengar kebenarannya langsung dari tetua adat membuat segalanya terasa lebih nyata. "Apa yang harus saya lakukan?" Suaranya hampir berbisik. Pak Jaya menghela napas panjang. "Ada satu cara, tapi sangat berbahaya." Rian menatapnya, penuh harap. "Kau harus mengembalikan sumpah yang telah kau langgar. Harus ada ritual pengembalian sumpah darah, tapi tidak bisa sembarangan. Ini membutuhkan keturunan dari keluarga Wijaya." Nama itu membuat Rian tertegun. Keluarga yang telah ia khianati, keluarga yang ingin ia singkirkan. Dan sekarang, ia harus meminta pertolongan dari mereka?
Pak Jaya melanjutkan. Hanya dengan begitu, roh yang kau bangunkan bisa kembali tenang. Tapi kau harus bersiap, jika mereka menolak, kutukan ini tidak akan berhenti. Justru bisa semakin mengerikan. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Rian sadar, ia tidak punya pilihan lain. Malam itu, ia bersumpah akan menemukan keturunan keluarga Wijaya dan memperbaiki kesalahannya. Sebelum semuanya terlambat. Rian menguatkan hati. Ia tahu mencari keturunan keluarga Wijaya bukan perkara mudah. Sejak tragedi yang menimpa mereka, sebagian besar sudah meninggalkan desa. Satu-satunya harapan adalah Andi, cucu terakhir dari garis keturunan itu, yang dikabarkan tinggal di kota. Malam itu, Rian berpamitan pada ibunya. Ia membawa beberapa bekal dan pergi menemui Pak Jaya untuk meminta petunjuk. Perjalananmu tidak akan mudah, ujar Pak Jaya, menatapnya tajam. Kau bukan hanya mencari Andi, tapi juga harus melewati ujian dari arwah leluhur. Mereka akan menghalangimu. Rian menelan kecemasan yang membuncah di dadanya. Namun, ia tidak bisa mundur. Rian menaiki motor tuanya dan menyusuri jalan setapak yang menghubungkan desa dengan kota. Hutan di kiri kanan terasa lebih gelap dari biasanya, seakan menelan cahaya bulan. Saat melewati jembatan tua, tiba-tiba mesin motornya mati. Lampu jalan berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Rian mencoba menghidupkan motornya, namun gagal. Udara di sekitarnya berubah dingin. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa lirih. Ia menoleh. Di ujung jembatan, berdiri sosok wanita berambut panjang dengan gaun putih kotor. Si rambut merah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Tapi dalam sekejap, ia melompat ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Rian tersentak, kakinya lemas. Ia mencoba membaca doa, namun suara tawanya semakin keras, menggema di seluruh jembatan. Tiba-tiba, suara lain muncul, lirih, namun tegas. Jangan takut, lanjutkan perjalananmu. Sejenak, tubuh Rian terasa lebih ringan. Sosok mengerikan itu lenyap begitu saja. Lampu jalan menyala kembali, dan motor yang tadinya mati kini kembali menyala. Tanpa pikir panjang, ia langsung tancap gas, meninggalkan jembatan itu sejauh mungkin. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Rian tiba di kota dan menemukan alamat Andi. Namun, begitu ia mengetuk pintu, seorang wanita tua keluar dan menatapnya dengan curiga. Andi sudah pergi, katanya singkat. Rian terkejut. Wanita itu menghela napas. Ia kembali ke desa 2 hari yang lalu. Katanya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Darah Rian berdesir. Jika Andi sudah kembali, itu berarti, sebelum ia sempat menyelesaikan pikirannya, udara di sekitar tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang, membawa suara bisikan yang sangat familiar. Rian kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Kabar bahwa Andi sudah lebih dulu pulang membuatnya gelisah. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Andi ketika mengetahui siapa yang datang mencarinya. Malam itu, langit tampak lebih kelam dari biasanya. Sesampainya di desa, ia langsung menuju rumah Pak Jaya. Namun, sebelum sempat mengetuk pintu, suara dari dalam membuatnya terdiam. Dia yang menyebabkan semua ini. Suara itu penuh amarah. Rian mengintip dari celah jendela. Di dalam, Andi duduk bersila di lantai, berhadapan dengan Pak Jaya. Matanya merah, menahan emosi yang berkecamuk. Kau tahu betul akibat melanggar sumpah darah. Tapi dia tetap melakukannya. Lanjut Andi. Pak Jaya menghela napas berat. Aku mengerti kemarahanmu, Andi. Tapi satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan menyatukan kembali sumpah yang telah dilanggar. Andi terdiam. Rian merasa perutnya mual. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan dampak perbuatannya terhadap keluarga Wijaya. Sekarang, ia berdiri di depan orang yang keluarganya telah ia hianati, berharap mendapat bantuan. Ia mengetuk pintu. Pak Jaya membuka dan menatapnya dengan mata tajam. Masuklah. Rian melangkah masuk dengan hati was-was.
Andi langsung berdiri begitu melihatnya. Kau masih berani datang ke sini? Suaranya penuh kebencian. Rian menunduk. Aku tahu aku telah membuat kesalahan. Tapi aku ingin memperbaikinya. Andi mengepalkan tangan. Kau pikir sesederhana itu? Karena ulahmu, keluargaku hancur. Kau membuat arwah leluhur murka. Dan sekarang kau ingin aku membantumu? Rian diam. Ia memang tidak pantas meminta pertolongan. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Aku tidak meminta maaf untuk mendapat pengampunan, kata Rian akhirnya. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini. Jika kau ingin membalas dendam setelahnya, aku tidak akan melawan. Ruangan itu sunyi. Pak Jaya menatap mereka berdua dengan tatapan penuh arti. Andi menarik napas panjang. Apa yang harus kita lakukan? Pak Jaya tersenyum tipis. Kita harus mempersiapkan ritual pengembalian sumpah darah. Tapi bersiaplah, karena ini tidak akan mudah. Di luar, suara burung hantu terdengar. Angin malam membawa bisikan-bisikan samar. Suasana di desa Sukamukti semakin mencekam. Di rumah Pak Jaya, persiapan ritual pengembalian sumpah darah telah dimulai. Di dalam ruangan yang remang-remang, Pak Jaya menyalakan dupa dan merapalkan doa dalam bahasa Sunda kuno. Rian dan Andi duduk berhadapan, masing-masing dengan wajah tegang. Di antara mereka, terdapat sebuah mangkuk tanah liat berisi ramuan hitam pekat yang berbau menyengat. Ritual ini akan membangkitkan roh leluhur untuk menjadi saksi, ujar Pak Jaya dengan suara berat. Tapi ingat, mereka hanya akan menerima sumpah yang dilakukan dengan kejujuran. Jika ada niat tersembunyi, maka akibatnya lebih buruk dari kutukan yang sudah terjadi. Andi menatap Rian dengan sorot mata tajam. Kau yakin ingin melakukannya? Rian mengangguk, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku harus bertanggung jawab. Pak Jaya menghunus sebilah belati kecil yang telah direndam dalam minyak kemenyan. Sumpah darah hanya bisa dikembalikan dengan darah. Ia mengambil tangan Andi dan Rian, lalu membuat sayatan kecil di telapak mereka. Darah yang menetes jatuh ke dalam mangkuk. Asap dari dupa semakin tebal, memenuhi ruangan dengan aroma yang menusuk. Tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan bergetar. Suara bisikan terdengar semakin jelas, seperti ada banyak orang berbicara dalam nada marah. Angin berhembus kencang dari arah yang tak jelas, membuat api dalam lampu berkedip liar. Pak Jaya menutup mata. Suaranya semakin dalam. Leluhur kami yang agung, dengarkanlah. Kami mengembalikan janji yang telah terputus. Biarkan darah ini menjadi saksi bahwa ikatan keluarga Wijaya dan Pratama telah pulih. Asap di ruangan tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, berputar di atas mangkuk seperti pusaran. Lalu, sesosok bayangan muncul dari kegelapan. Si rambut merah. Ia berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya pucat, matanya hitam tanpa bola mata, dan rambut panjangnya tampak bergerak seperti ular hidup. Janji telah dilanggar. Pengorbanan harus dilakukan. Ruangannya bergetar. Dari lantai, tangan-tangan hitam muncul, berusaha meraih Rian dan Andi. Pak Jaya membuka mata dan berteriak, "Minum ramuan sumpah darah." Tanpa berpikir panjang, Rian dan Andi mengambil mangkuk itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Cairan pahit itu seperti bara yang membakar tenggorokan mereka. Tiba-tiba, jeritan panjang menggema di ruangan. Si rambut merah melayang ke udara, tubuhnya terhuyung seolah kesakitan. Tangannya mencakar-cakar udara, lalu tubuhnya mulai pecah menjadi serpihan hitam yang menghilang dalam kegelapan. Angin berhenti, asap menghilang. Ruangan kembali sunyi. Pak Jaya menghela napas berat. Sumpah telah dikembalikan. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Sesuatu yang lebih besar sedang datang. Dari luar rumah Pak Jaya, terdengar suara gemuruh seperti ribuan kaki berjalan di atas tanah. Udara dipenuhi aroma anyir yang menyengat, bercampur dengan bau dupa yang hampir padam. Rian dan Andi saling berpandangan. Dada mereka masih berdebar setelah meneguk ramuan sumpah darah. Pak Jaya berusaha berdiri tegak,
namun tubuhnya sedikit oleng. Ritual yang baru saja dilakukan telah menguras banyak energinya. Tiba-tiba, pintu rumah berderak keras, seperti ada sesuatu yang hendak mendobrak masuk. Dari celah-celah jendela, bayangan hitam merayap seperti kabut tebal, merayap masuk melalui celah dinding. Sumpah telah dikembalikan, tetapi jiwa-jiwa yang tersesat belum terpuaskan. Suara itu bukan lagi bisikan. Ia menggelegar dari segala arah, seolah berasal dari dalam tanah dan udara sekaligus. Lalu, dari balik kabut hitam yang semakin pekat, si rambut merah muncul kembali. Namun kali ini, sosoknya jauh lebih besar dan mengerikan. Tubuhnya yang semula kurus kini menjulang tinggi dengan rambut panjang yang berkibar liar. Wajahnya penuh luka menganga, matanya bersinar merah darah. Pak Jaya menggenggam tasbihnya erat. Ini ujian terakhir. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, desa ini akan hancur. Rian menelan ketakutannya. Bagaimana cara menghadapinya? Pak Jaya menatap Andi. Kau adalah kunci. Sebagai keturunan keluarga Wijaya, darahmu yang terikat sumpah darah bisa menjadi satu-satunya kekuatan untuk menutup celah kutukan ini. Andi merasakan dingin menjalari tubuhnya. Apa yang harus kulakukan? Pak Jaya mengambil sebilah keris yang telah direndam dalam ramuan suci. Tusukan ini ke jantung si rambut merah. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Andi menatap keris di tangannya. Logamnya terasa panas, seolah menyerap kekuatan dari ritual sebelumnya. Di luar, si rambut merah melangkah mendekat. Dengan satu kibasan tangannya, atap rumah Pak Jaya terlempar, membuat mereka semua terpental keluar. Langit yang sebelumnya hanya gelap kini berputar seperti pusaran hitam raksasa. Pak Jaya berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Cepat, Andi, sebelum semuanya terlambat. Andi menguatkan tekadnya. Dengan keris di genggamannya, ia berlari ke arah si rambut merah. Sosok itu meraung. Tangannya yang panjang seperti akar pohon mencoba mencengkeram tubuh Andi. Rian berteriak, "Aku akan mengalihkan perhatiannya." Tanpa pikir panjang, Rian melemparkan obor ke arah si rambut merah. Api menyala di salah satu sisi tubuh makhluk itu, membuatnya menggeram marah. Andi memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke arah dadanya. Dengan sekuat tenaga, Andi menghujamkan keris tepat ke jantung si rambut merah. Jeritan menggelegar memenuhi udara. Tubuhnya mulai bergetar hebat, lalu perlahan retak seperti pecahan kaca. Dari dalam tubuhnya, asap hitam mengepul, berputar-putar sebelum tersedot ke dalam tanah. Angin yang tadi menderu tiba-tiba berhenti. Langit kembali normal. Tanah yang bergetar perlahan tenang. Si rambut merah sudah tidak ada. Andi jatuh terduduk. Napasnya memburu. Rian berlari menghampirinya. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Apa sudah berakhir? Pak Jaya menatap tanah yang kini hening. Ia mengangguk pelan. Kutukan itu telah berakhir. Namun, sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Tapi tidak ada yang bisa menghindari karma. Mereka bertiga menoleh. Jauh di tengah hutan, kabut hitam masih berputar. Sesuatu masih tertinggal. Meski si rambut merah telah lenyap, ada sesuatu yang masih mengintai. Kabut hitam yang berputar perlahan menggumpal, membentuk bayangan samar. Pak Jaya menatap dengan cemas. Kutukan ini memang telah dikunci, tapi tidak sepenuhnya sirna. Andi menggenggam keris yang masih berlumuran darah. Tubuhnya terasa lemah setelah pertarungan tadi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Rian menggeleng lemah. Jangan bilang kalau kita masih harus bertarung lagi. Dari dalam kabut, terdengar suara langkah berat. Perlahan, sosok tinggi berjubah hitam muncul. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi tatapannya menusuk tajam. Kalian telah mengakhiri satu kejahatan, tapi tidak bisa menghapus dosa yang sudah terlanjur tercetak dalam darah. Pak Jaya menegakkan tubuh. Siapa kau? Sosok itu melangkah lebih dekat. Aku adalah penjaga keseimbangan. Kutukan ini bukan hanya akibat pelanggaran sumpah darah, tapi juga kejahatan yang sudah tertanam di hati manusia.
Andi menelan kecemasannya. Jadi, meskipun kita sudah melakukan ritual, ini tetap belum selesai. Sosok itu mengangguk pelan. Desa ini telah ternoda oleh keserakahan dan pengkhianatan. Jika ingin selamat, kau harus membuat pilihan terakhir. Rian menatap Andi. Suara itu menggema di udara. Korbankan dirimu untuk menyucikan desa, atau biarkan karma menyapu semua yang tersisa. Dunia terasa membeku. Andi menatap Rian, lalu Pak Jaya. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Jaya akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Ada cara lain. Sosok itu tidak menjawab. Hanya angin sunyi yang berhembus. Andi menutup mata. Dalam sekejap, ia melihat kilasan kejadian. Desa yang makmur sebelum teror datang. Wajah keluarganya yang tersisa, serta suara-suara tangisan mereka yang telah tiada. Ia sadar, ini memang bukan hanya soal dirinya. Dengan langkah mantap, Andi mendekati sosok berjubah hitam. Jika ini bisa menghapus semua dosa, aku bersedia. Rian tersentak. Andi, tunggu. Kita pasti bisa menemukan cara lain. Pak Jaya berusaha mencegahnya. Kau tidak harus melakukan ini, Nak. Tapi Andi hanya tersenyum tipis. Jika tidak ada yang mengorbankan diri, desa ini tidak akan pernah benar-benar bebas. Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya. Pilihanmu telah diterima. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar Andi. Tubuhnya perlahan memudar, seperti diserap ke dalam kegelapan. Rian dan Pak Jaya hanya bisa menatap dengan mata basah, tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kemudian, semuanya hening. Langit yang kelam berubah cerah. Kabut hitam menghilang. Udara yang dingin berganti menjadi sejuk. Desa Sukamukti akhirnya terbebas. Tapi Andi tidak pernah kembali. Rian menatap tanah tempat Andi berdiri terakhir kali. Karma memang selalu menuntut bayaran. Pak Jaya meremas tasbihnya. Setidaknya, dia telah menyelamatkan desa ini. Mereka berdua berdiri dalam diam, membiarkan angin membawa pergi kisah tragis ini. Namun jauh di dalam hutan, terdengar bisikan halus. Kutukan mungkin telah sirna, tapi dosa manusia tidak pernah benar-benar hilang. Kutukan sumpah darah bukan sekadar kisah tentang pelanggaran adat atau kemarahan roh leluhur. Ini adalah cerminan dari dosa manusia yang terus berulang, keserakahan, pengkhianatan, dan ambisi yang mengorbankan orang lain. Desa Sukamukti mungkin telah kembali damai, tetapi sejarahnya tetap terukir. Nama Andi akan selalu dikenang sebagai pengorbanan terakhir yang menyelamatkan tanah kelahirannya. Namun, seperti yang dikatakan oleh sosok berjubah hitam, karma tidak pernah benar-benar hilang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Perjanjian yang diabaikan, janji yang dikhianati, atau sumpah yang dilanggar, semuanya akan menemukan jalannya untuk menuntut balasan. Maka, berhati-hatilah dalam melangkah, karena terkadang bukan hantu yang harus kita takutkan, melainkan bayangan dari kesalahan kita sendiri yang terus mengintai, menunggu waktu untuk menuntut haknya. Akhir dari sebuah kisah, atau awal dari sebuah kutukan baru, hanya waktu yang bisa menjawabnya.